Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan kedua mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi bersama saya Ahmadi Fathur Rahman Dardiri. Pada pertemuan kedua ini saya akan menjelaskan hal penting sebagai gambaran untuk memasuki dunia tafsir. Bedanya, mata kuliah ini barangkali tidak akan sama dengan penjelasan di mata kuliah tafsir yang diampu dosen lain. Maka, pertemuan kedua ini saya akan hanya menggambarkan sekilas. Namun rasa-rasanya cukup bermanfaat bagi pemahaman teman-teman dalam bidang tafsir. Yang pertama, saya akan membahas tentang gambaran tafsir tradisional. Yang kedua, tentang tafsir tematik. Yang ketiga, tentang tafsir kontekstual. Tapi sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan hal penting tentang materi audio. Jadi rasa-rasanya ke depan mungkin saya tidak akan menyiapkan PPT oleh karena saya merasa PPT itu seringkali menjadi penghambat bagi kita. Saya pun juga sekarang saat ini tidak menggunakan PPT, saya hanya berbekal catatan untuk menyampaikan mata kuliah ini melalui audio. Nah, saya nggak tahu apakah nanti teman-teman akan saya larang juga menggunakan PPT atau tidak selama presentasi. Kita lihat nanti keputusan akhirnya bagaimana. Saya khawatir teman-teman menjadi orang yang manja dan tidak terlalu fluent atau fasih dalam berbicara ketika ada PPT yang telah disiapkan. Jadi barangkali PPT dalam titik tertentu hidup seorang sivitas akademika justru menjadi hambatan. Terutama kalian yang masih semester muda, semester 3. Baik. Kita mulai materinya. Gambaran tafsir tradisional yang saya maksud meliputi pembagian tafsir menjadi 2 atau 3. Yang pertama, tafsir bil ma'thur. Yang kedua, tafsir bil ra'yi. Yang ketiga, tafsir isyari. Tafsir bil ma'thur ini mendasarkan informasi pada nabi dan sahabat. Ada beberapa yang mengatakan informasi juga dari kalangan tabi'in, yaitu generasi setelah sahabat. Namun lebih banyak pendapat yang mengatakan bahwa tafsir bil ma'thur sumbernya ya dari Nabi dan dari sahabat yang menginformasikan apa yang disampaikan Nabi dan barangkali memberi informasi-informasi tambahan di sana. Sementara tafsir bil ra'yi itu mendasarkan nalar yang dimiliki mufassir, latar belakang pengetahuan, arah tafsir dan seterusnya itu menjadi dunia bagi tafsir bil ra'yi. Sementara tafsir isyari mendasarkan pada intuisi atau feeling mufassir. Biasanya ini terjadi pada dunia tasawuf atau kebatinan. Contoh sederhana atas 3 hal ini itu terjadi ketika bil ma'thur itu seperti bagaimana kata Nabi dan sahabat. Kata kuncinya itu. Sementara kalau bil ra'yi, bagaimana nalar pengetahuan kita bisa mencerna dan menerimanya. Adapun tafsir isyari, bagaimana makna implisit dari ayat-ayat yang dibaca itu bisa menyentuh hati para spiritualis, para pemaham-pemaham Al-Quran, mufassir Al-Quran yang laku riadohnya dan juga wiridannya kuat. Baik, kita masuk pada poin yang kedua, pembagian tentang tafsir dari sisi metode. Yang pertama ada metode tahlili atau analitis, yang kedua ada metode ijmali atau global, yang ketiga ada metode muqaron atau komparatif, yang ketiga ada metode maudhu'i. Metode tahlili biasanya kental dengan sesuatu yang berasal dari tafsir bil ma'thur, analisis lughawi, makna ayat, dan biasanya proses tafsiran tahlili ini dilakukan 30 juz menyeluruh secara umum begitu. Nah, sementara metode ijmali atau global ini biasanya bermaksud mengambil makna umum dan terjadi pada kelompok ayat atau surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Umumnya tafsiran ini dilakukan terhadap juz 30 atau surat-surat yang dikenal sebagai wiridan dan juga kelompok ayat tertentu yang barangkali dirasa penting untuk dipahami. Global tidak sama dengan tahlili yang sangat detail. Global umumnya dipahami secara gambaran besar saja. Nah, adapun metode muqaron atau komparatif melakukan komparasi antar pendapat mufassir bil ra'yi, baik itu teksnya yang dirujuk maupun juga pendapatnya. Apa yang terjadi pada tafsir muqaron barangkali mirip dengan tafsir tematik. Bedanya, tematik ini atau maudhu'i lebih fokus pada skup temanya. Jadi tafsir tematik ini tujuannya untuk memahami istilah tertentu dalam Al-Quran, lalu mendialogkannya dari ayat-ayat Al-Quran. Misalnya tema tentang kufur, tema ini berasal dari Al-Quran. Ada lagi tema tentang korupsi,
tema ini berasal dari gagasan mufassirnya untuk mendialogkan tema-tema atau nilai-nilai atau semangat-semangat larangan koruptif yang ada di dalam Al-Quran. Nah, selain 4 metode tadi, ada beberapa juga pembagian-pembagian secara tema. Misalnya tafsir sufi, tafsir lughawi, tafsir fikhi, tafsir adabi ijtimai, dan lain-lain. Tafsiran-tafsiran itu fokus pada topik-topik yang berhubungan dengan hal-hal tersebut. Misalnya fikih ya tentang bidang fikih, bahasa ya tentang bidang bahasa. Maksudnya, ayat Al-Quran itu dipandang dari sisi nilai fikihnya, nilai kebahasaannya, dan lain sebagainya. Kita masuk poin yang selanjutnya, tentang tafsir tematik. Tafsir ini lahir pada awal 1960-an yang digagas oleh beberapa ulama Al-Azhar. Namun yang paling populer itu terjadi pada tahun 1970-an oleh Abu Hayy Al-Farmawi. Jadi beliau punya karya yang khusus membahas metode tafsir maudhu'i. Operasionalnya atau cara pelaksanaan tafsir maudhu'i ini dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan topik tertentu. Misalnya tentang kufur tadi. Kufur, semua ayat-ayatnya dikumpulkan lalu dibahas bersamaan. Termasuk juga ayat-ayat korupsi, dikumpulkan jadi satu, dibahas. Kita melalui tafsir tematik seolah-olah memberikan kesempatan bagi Al-Quran untuk berbicara atau membiarkan Al-Quran berbicara atas nama dirinya sendiri. Gaya tafsir tematik ini sangat menyeluruh, lengkap, dan terasa lebih mantap di hati. Oleh karena kita membiarkan Al-Quran berbicara. Namun di saat yang bersamaan, tafsir tematik ini juga memiliki visi mufassirnya saat dia mengenalkan istilah tertentu yang tidak dikenal Al-Quran dan dimasukkan ke dalam topik itu. Seperti tadi, tentang korupsi. Bisa juga dengan tema-tema yang lainnya, yang relevan dengan kehidupan manusia masa kini. Selanjutnya, tentang tafsir kontekstual. Tafsir kontekstual ini menjadi salah satu tafsir yang usianya relatif baru, namun ia tetap memiliki jejak-jejak intelektual di masa lalu. Ia lahir tidak sekali jadi, namun bertahap. Misalnya, statement kunci yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman, double movement, atau Hadharatun Nas yang disampaikan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Double movement atau gerak ganda yang dimaksudkan oleh Fazlur Rahman adalah memahami konteks Al-Quran di masa lalu dan mendudukkannya dengan konteks sekarang saat mufassirnya masih hidup. Ada proses penyeimbangan dan penyamaan pemahaman yang dilakukan agar inti teks Al-Quran di masa lalu dan konteksnya bisa didudukkan dengan teks Al-Quran dengan konteks zaman sekarang. Sementara Hadharatun Nas atau peradaban teks memungkinkan kita melihat teks sebagai sebuah grand design. Jadi kita berusaha untuk melihat teks sebagai sebuah teks yang ternyata adalah juga hasil olah, rasa, dan karya suatu manusia pada zamannya. Kita tahu bahasa dari waktu ke waktu memiliki evolusinya sendiri. Nah, dengan kita melihat Hadharatun Nas ini sebagai sebuah paradigma, maka Al-Quran yang lahir di masa lalu tentu memiliki dunianya sendiri. Yang kalau kita tarik ke dunia zaman sekarang, tentu harus dilakukan proses penyamaan-penyamaan sebagaimana double movement tadi. Nah, melalui logika ini, teks yang kira-kira jauh sekali usianya dari zaman sekarang bisa lebih utuh dipahami dan tidak akan disalahpahami karena bersemayam di dalamnya proses-proses pengetahuan yang membentuk bahasa itu. Jadi bahasa Al-Quran bahasa Arab tidak terlepas dari zamannya saat itu. Nah, ketika berusaha ditafsirkan di zaman sekarang, ia juga tidak boleh dilepaskan dari apa-apa yang penting yang melekat pada teks itu. Nah, selain itu, gagasan sababun nuzul mikro dan makro juga berperan penting dalam tafsir kontekstual ini. Sababun nuzul mikro adalah keterangan yang mengikuti turunnya suatu ayat, keterangan lokal. Sementara sababun nuzul makro adalah gambaran dunia saat itu di mana Al-Quran turun. Misalnya, fakta bahwa Al-Quran turun di suatu masyarakat yang nomaden, yang diapit kerajaan besar Persia di timur dan Konstantinopel di barat misalnya. Itu gambaran sababun nuzul makro. Nah, secara khusus, gagasan tafsir kontekstual ini disusun oleh Abdullah Said, seorang profesor di University of Melbourne.
semangatnya tak jauh dari gagasan-gagasan yang sudah disampaikan tadi, misalnya double movement atau hadharatun nas. Bedanya, Abdullah Said menekankan pada pentingnya pengetahuan kesejarahan, baik saat Al-Quran turun maupun zaman sekarang. Ada suatu sejarah yang harus dipahami, bagaimana teks ini dan sejarah-sejarah yang mengitari di sekelilingnya. Karenanya, ketika kita menafsirkan Al-Quran di zaman sekarang melalui paradigma kontekstual, maka nilai-nilai kesejarahan di masa lalu juga harus diikutkan saat kita sedang menafsirkan Al-Quran di zaman sekarang. Meski apa yang terjadi di zaman sekarang ini ketika kita menafsirkan secara kontekstual tidak akan final, betapapun itu tetap ada sumbangan kecilnya. Jadi kalau kita mau jujur, tafsir kontekstual dengan sejarah-sejarah di masa lalu yang kita pahami akan selalu berkembang. Mengapa? Sejarah di masa lalu tidak akan pernah benar-benar dipahami 100%, dan karenanya proses pemahaman atas sejarah di masa lalu yang berusaha untuk dilengkapi harus selalu diakomodir. Revisi-revisi gagasan tafsir kontekstual masa kini hingga masa-masa nanti harus selalu diakomodir. Sehingga tafsir kontekstual menjadi jenis metode tafsir terbaru yang memungkinkan Al-Quran dipahami benar dan tepat sebagaimana ketika ia turun pertama kali di ruang dan waktunya sendiri. Baik, kita masuk ke kelebihan dan kekurangan tafsir tematik dan kontekstual. Kita mulai dengan tafsir tematik dulu. Dominasi tafsir bil ma'thur pada tafsir tematik ini lebih tinggi dibanding tafsir bil ra'i. Karenanya ketika komposisi sumber-sumber bil ma'thur lebih besar, membuat paradigma tafsir kontekstual ini berkurang relevansinya. Dia menjadi semacam irrelevan bagi zamannya. Ada semangat protagonis yang membuat Al-Quran berbicara atas dirinya, sementara mufassirnya pasif. Hal yang berbeda terjadi pada tafsir kontekstualis yang antagonis, seperti berusaha untuk membuat Al-Quran relevan dengan zaman sekarang. Jadi kalau mau jujur, tafsir tematik ini seperti pasif. Karena apa? Terlalu berpatok pada Al-Quran dan memberikan ruang bagi tafsir bil ra'i sangat sedikit. Adapun pada tafsir kontekstual, meski subjektif, ia termasuk dalam koridor benar dalam tanda kutip, karena memang tafsir kontekstual ini sangat kompleks. Selain memahami kesejarahan, memahami teks-teks itu sendiri, kita juga harus peka pada apa yang terjadi di masa lalu dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Kita aktif melihat substansi teks dan bukan sekedar luarannya. Substansi itu dicoba diraih, dan saking mendalamnya, seolah-olah mufassir yang kontekstualis ini merasa diri merekalah yang paling benar, karena pandangan mereka di luar pandangan umum orang-orang dalam memahami Al-Quran. Lalu apa gunanya tafsir kontekstual dan juga tafsir tematik bagi mahasiswa Mazawa? Yang pertama, mereka bisa seimbang antara paradigma bil ma'thur dan bil ra'i, mengedepankan sumber-sumber yang berasal dari Nabi langsung, tapi tidak mengesampingkan tafsir bil ra'i yang berbasis pendapat. Yang kedua, tafsiran Muslim atas teks sucinya menjadi naik level. Kenapa? Karena mempertimbangkan substansi-substansi, tidak hanya sekedar luaran teks saja yang dipahami. Dan yang terakhir, rasional. Dengan kita berpijak pada tafsir tematik dan kontekstual, terutama tafsir kontekstual, rasa-rasanya agama menjadi sesuatu yang bisa dipahami secara rasional. Agama tidak sekedar diimani. Kira-kira begitu. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.